Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema dari kekuatan kepada kekuatan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh hikmat membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan berkati setiap kami yang mendengarkan siaran ini supaya kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, dikuatkan, dihiburkan dan ditegur oleh firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dari kekuatan kepada kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah Rasul Paulus. Kita bandingkan 2 Korintus 12 ayat 9. Ketika Paulus berdoa berkaitan dengan duri dalam dagingnya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, sebab kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Semua orang itu mempunyai kelemahan. Kelemahan adalah suatu keterbatasan atau sesuatu di luar kekuasaan kita untuk mengubahnya. Setiap orang di berbagai negara punya kelemahan. Misal saja keterbatasan fisik, kelemahan emosional, limitasi bakat dan kemampuan, dan selanjutnya. Ya, kita melihat puji Tuhan ada keterbatasan dan kelemahan. Misal saja kita mempunyai kelemahan dalam hal keterbatasan dalam hal pendengaran. Kalau kita punya ketajaman pendengaran seperti transistor radio, maka repot kita nggak bisa tidur, saudara sekalian. Karena kemampuan transistor itu luar biasa tuh, bisa mendengar suara dari negara lain. Ya, puji Tuhan kita tidak mempunyai kemampuan telinga seperti transistor itu. Atau ada contoh mengenai telinga manusia itu hanya bisa mendengar suara dari getaran 20 sampai 20 ribu Hz saja. Tapi kalau burung hantu, seperti yang saudara lihat nih. Nah, kalau saudara lihat di banyak daerah, di mana di situ persawahan ya, di situ ada semacam kandang-kandang. Apa itu kandang apa itu? Kandang burung hantu. Ya. Ternyata burung hantu itu ditempatkan di situ kandangnya untuk menjaga sawah dari serangan tikus. Tikus kalau malam hari datang dia. Ya, mereka keluar dari sarangnya untuk mencari padi-padi. Ya, tapi burung hantu tuh punya ketajaman mata yang luar biasa. Di tengah malam yang gelap itu dan di telinganya juga luar biasa. Bisa mendengar suara kecil, suara sedikit saja, geberisik tikus ya yang mulai keluar itu. Langsung dia tahu di mana itu suara itu berada. Oh, ternyata itulah tikus. Dan burung hantu dengan terbang yang tidak terdengar bisa langsung menuju ke tikus itu dan memakan tikus itu. Itu ketajaman pendengaran burung hantu tuh luar biasa. Tidak perlu menyangkali dan malu untuk mengakui kelemahan diri. Ya, setiap orang, setiap manusia Tuhan izinkan mempunyai kelemahan sendiri. Tapi sekian tahun yang lalu ada satu training kepemimpinan yang menyatakan bahwa seorang pemimpin tuh harus selalu terlihat kuat di hadapan orang yang dipimpinnya. Demikianlah kata trainer itu. Seorang pemimpin harus menyatakan dirinya di hadapan para pengikutnya sebagai satu pribadi yang selalu terlihat kuat. Apakah betul demikian? Apakah itu perkataannya sesuai dengan firman Tuhan? Ternyata kalau kita lihat Tuhan Yesus Kristus,
Dia sebagai manusia dan sebagai Allah, tapi sebagai manusia dia juga butuh tidur. Maka kita lihat di sini gambarnya Yesus sedang tertidur di perahu itu. Dan ketika terjadi gelombang yang besar, murid-muridnya sampai membangunkan Yesus. Guru, guru, bangun. Kita celaka nih karena ada gelombang, ada ombak yang besar. Ya, setelah Yesus bangun, Yesus menghardik gelombang itu sehingga tenanglah danau itu. Kita lihat di situ Yesus juga sebagai manusia butuh tidur. Hudson Taylor, seorang yang pernah dipakai Tuhan untuk memulai satu badan misi OMF di Tiongkok. Dia berkata, semua orang besar yang dipakai Tuhan adalah orang-orang lemah. Demikianlah perkataan Hudson Taylor itu, pendiri daripada OMF. Ya. Kelemahan Musa, ternyata Musa punya kelemahan, yaitu cepat marah. Ya. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi orang yang paling rendah hati. Lihat Bilangan 12 ayat 3. Musa adalah orang yang sangat rendah hati, melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. Itu dalam terjemahan sehari-hari ya. Kelemahan Gideon tuh minder dan merasa tidak aman, merasa tidak mampu. Walaupun Tuhan suruh dia coba berusaha menawar, ya, karena dia merasa diri nggak mampu. Sampai Tuhan menyuruh seorang malaikat menyatakan kuasanya, ya. Tapi Tuhan mengubah dan memakai Gideon menjadi pahlawan yang disebut gagah berani. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Ya. Ini ada satu story, satu kisah tentang founder daripada Tokopedia yang bernama William Tanuwijaya. Dia katanya awalnya dari seorang penjaga warnet saja, warung telekomunikasi itu ya. Tapi Tuhan pakai dia menjadi seorang founder, pendiri daripada Tokopedia. Ya. Satu hal yang indah sekali. Kelemahan Petrus itu apa? Impulsif. Dia seorang yang impulsif dan tidak konsisten. Tapi Tuhan memproses dan menjadikannya sebagai perintis gereja mula-mula dan rasul yang terkemuka. Kelemahan Rasul Yohanes itu seorang yang impulsif dan mudah marah. Sehingga disebut dia sebagai anak halilintar. Itu hanya untuk menyatakan bahwa dia mudah marah. Ya. Tapi Tuhan memproses dan menjadikannya sebagai rasul kasih. Jadi izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus memproses hidupmu. Tuhan lebih melihat potensi, bukan kelemahan. Bahkan Tuhan bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Saya ulangi lagi. Tuhan lebih melihat potensi. Kalau Tuhan melihat seorang anak Tuhan, Tuhan melihat potensi, bukan kelemahan orang itu. Bahkan Tuhan bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Umatnya harus mempunyai sikap pandang yang positif dan optimis. Ini penting sekali. Ya, ini hanya satu contoh. Pada pemilu sekian tahun yang lalu, ada perkataan yang mengatakan, jika saya, katanya, sebagai calon ya waktu itu ya, jika kalau saya tidak terpilih sebagai presiden ya, Indonesia akan bubar, akan hancur, kata orang itu. Padahal menurut survei beberapa tahun yang lalu dari data PricewaterhouseCoopers, dikatakan Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi negara keempat perekonomian tertinggi dunia katanya. Di bawah India nomor 3, USA dan China nomor 1 dan nomor 2. Ya. Yang terpenting rakyat Indonesia memiliki cara hidup dan etos kerja yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus jujur. Jangan korupsi. Bekerja dengan rajin,
ya, melakukan semua tugas kita dengan baik. Etos kerja kita harus diperbarui sehingga Tuhan akan memakai kita untuk membangun negara ini, juga membangun gerejanya tentunya, ya. Tuhan mau pakai aspek kekuatan dan kelemahan kita untuk kemuliaan namanya. Kelemahan tersebutlah izinnya Tuhan untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa diri kuat, kita nggak mau bersandar pada Tuhan. Tapi kalau kita sadar kita orang lemah yang selalu butuh pertolongan kekuatan Tuhan, maka kita bersandar terus pada pertolongan Tuhan. Ya. Maka dikatakan 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28, Rasul Paulus berkata apa? Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Itu 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Puji Tuhan. Ya, kita ingat seorang yang hebat nih, yang bernama Louis Pasteur. Dia tuh menemukan teori pasteurisasi yang dipakai sampai sekarang ini ketika ia sedang lumpuh. Justru ketika dia sedang lumpuh, dia coba berusaha mencari apa penyebabnya, ya, sehingga terciptalah teori pasteurisasi. Ada lagi nih seorang bernama Ludwig van Beethoven, seorang komponis musik, ya, membuat kantatanya yang terkenal itu, yang terbaik, ya, pada saat ia sedang tuli. Ya, dia sudah tuli, sehingga ketika dia menyaksikan kantatanya, wah, itu orang-orang sampai bertepuk tangan, dan dia nggak dengar tepuk tangan itu, dia hanya diam saja di situ, sampai seseorang menyadarkan dia, kamu berdiri juga, itu orang-orang sedang berdiri itu, mereka menyaksikan, mereka menikmati kantatamu ini, ya. Jadi ini yang terjadi. Ini ada seorang bernama Liu Wei sekian tahun yang lalu, ya. Dia bermain piano dengan kedua kakinya. Karena apa? Karena kedua tangannya itu lumpuh. Dia punya kursinya tinggi, ya, supaya kakinya bisa bermain piano, ya. Dia bermain piano dengan kaki, bukan dengan tangan. Ini luar biasa, ya. Karena kedua tangannya lumpuh. Sering Tuhan mengizinkan kelemahan agar kita lebih bersandar kepadanya, sehingga bisa dipakai dan diperkenannya. Kalau kita merasa diri kuat, kita nggak bersandar pada Tuhan, ya. Kalau kita merasa oh Tuhan, tanpa pertolonganmu aku tidak bisa lakukan apa-apa, dan disitulah Tuhan memakai kita luar biasa, ya. Ini ada seorang bernama Hihi Ahli yang hanya bisa hitung 1 sampai 10 saja katanya. Orangnya pendek, kakinya pendek, dan dia punya 4 jari. Kalau kita semua punya 10 jari, ya, kebanyakan manusia, ya. Tapi dia punya hanya 4 jari dari 2 tangannya. Nah, seperti itu, lihat. Dengan 4 jari dia bermain musik, ya, dengan lagu-lagu yang sulit-sulit, tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada dia. Hi Ali didampingi oleh mamanya yang setia itu, ya. Tentunya mereka adalah orang Kristen, ya. Oke. Ini salah seorang saudaranya, kakak ipar saya, yang bernama Pak Jensen Chi, kakak daripada Ibu Diana, ya. Almarhum beliau, ya. Ternyata beliau tuh dulunya pernah menjadi seorang bisnismen yang eksportir garmen yang bagus, ya, yang bisa kirim ke Amerika dan ke Eropa dan tempat lain, ya. Ternyata beliau nih nggak punya ijazah SMP, karena waktu itu sekian puluh tahun yang lalu
ekonomi keluarga sedang keadaan lemah ya, sehingga beliau tuh mau bantu ekonomi keluarga, sehingga beliau berkata, udah biar adik-adikku saja yang sekolah, aku aku lebih bisnis ya. Tapi beliau ini hebatnya terus self study dia, terus dia belajar sendiri ya. Beliau pernah bisnis garment dan berhasil. Kami sempat, saya dengan Ibu Diana sempat disponsorinya waktu studi di Filipina. Ya. Namun karena saingan dari China dan Vietnam waktu itu, lalu bisnisnya tutup. Ya. Lalu kemudian beliau berganti jadi bisnis properti waktu itu. Ya. Tapi sekarang sudah dipanggil Tuhan. Ya. Nah, ini satu contoh yang menarik ya. Kalau menginap di satu kota, beliau selalu mau cari hotel yang terbagus di kota itu. Kita pikir mau gaya-gayaan, enggak. Dia bilang gini, saya mau belajar. Dalam beberapa jam tinggal nginep di hotel itu, saya bisa menyerap pelajaran-pelajaran dari hasil karya orang yang merancang kamar hotel itu. Ya. Itu dia bisa belajar selama beberapa jam di situ. Ya dia mau tinggal di hotel yang terbagus supaya bisa menyerap ilmunya. Ya, puji Tuhan. Ya. Yakub seorang licik dan gemar memperalat orang lain dan lari dari akibatnya. Itu Yakub dulu ya. Namun Tuhan memukul sendi pangkal pahanya. Itu sendi pangkal paha ternyata otot yang terkuat dalam tubuh seseorang ya. Itu dijadikan lemah oleh Tuhan. Ya, supaya dia nggak bisa lari lagi. Ya. Seterusnya Yakub berjalan dengan pincang. Ia tidak bisa kabur lagi dan dipaksa untuk terus bersandar kepada Tuhan. Lihat Kejadian 32 ayat 25 dan selanjutnya. Ya. Puji Tuhan atas kelemahan kita. Karena dari situlah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ya. Tuhan mau pakai kelemahan, bukan hanya kekuatan kita saja. Saya ulangi, Tuhan mau pakai kelemahan, bukan hanya kekuatan kita saja. Kualitas mendasar dari seorang pemimpin bukanlah kesempurnaan, tapi sikap mau terus belajar, rendah hati, dan bisa dipercayai. Saya ulangi ya. Kualitas mendasar dari seorang pemimpin bukanlah kesempurnaan, tapi sikap mau terus belajar, rendah hati, dan bisa dipercayai. Puji Tuhan. Paulus bermegah dalam kelemahannya agar kuasa Kristus turun menaungi. Lihat 2 Korintus 12 ayat sekian. Ayat 10. Dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Pertama, kelemahan menyebabkan kita bergantung kepada Tuhan. Matius 5 ayat 3 ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dikatakan poor in spirit. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Karena orang tuh sadar dirinya tuh miskin, ya dia sadar poor in spirit, maka dia bersandar kepada Tuhan terus. Dan dia tidak, kalau dia berhasil, dia kembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan saja. Ya. Yang kedua, kelemahan mencegah kesombongan. Gideon waktu diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan perintahkan ini dengan 300 orang ini saja nih, nggak perlu ratusan ribu orang, yang lain boleh pulang. Aku akan pakai 300 orang ini untuk melawan tentara musuh Midian itu 135.000 orang. Bayangkan ya. Jadi 1:450. Luar biasa kan? Kalau Gideon menang dan pasukan menang,
mereka harus berkata semua kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya memang Tuhan menyatakan keajaibannya ya. Kelemahan kita adalah untuk mendorong persahabatan di antara umat Tuhan. Jadi kita nggak boleh bersandar pada diri sendiri. Kita butuh pertolongan sesama kita, ya, sehingga kita perlu bersahabat, saling menolong, saling memberikan donasi, talenta dan lain-lain. Ya. Kita lihat sapu lidi ini, ya. Kalau lidinya hanya dipisah satu-satu, ya lemah. Tapi kalau dijadikan satu, diikat, ya bisa dipakai seseorang untuk menyapu. Ya. Kekuatan memotivasi persaingan, kelemahan menghasilkan kerjasama. Ini bagus ya. Kekuatan memotivasi persaingan, tetapi kelemahan menghasilkan kerjasama. Puji Tuhan. Yang keempat, kelemahan meningkatkan kemampuan untuk berempati dan melayani orang lain. Seorang bernama Helen Keller yang hidup beberapa abad yang lalu. Dia seorang yang buta, ya, perempuan tunanetra dan bisu tuli. Tetapi dia mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan hak-hak penderita cacat. Ini Helen Keller. Kesaksian hidup yang terbesar dan paling efektif adalah dari mereka yang pernah terluka paling dalam bahkan, tetapi telah disembuhkan secara emosional oleh Tuhan. Ya. Ini penting ya. Ketika Satan menunjukkan kelemahan kita, setujulah dengan setan. Ya memang aku lemah kok. Namun Tuhan Yesus memahami segala kelemahan kita dan Tuhan Yesus mau menolong kita dalam segala misi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita lihat seorang bernama Calvin. Ya. Johannes Calvin. Johannes Calvin seorang tokoh reform, ya. Tapi beliau usianya nggak sampai umur 60 ya, 50 lebih saja. Kenapa? Karena Calvin Tuhan izinkan dia mempunyai banyak kelemahan pada tubuhnya. Ya. Tapi Roh Kudus menolong dia, membantu dia untuk mengatasi kelemahan itu. Ya. Sehingga dia punya hasil khotbahnya, hasil ceramahnya dibukukan oleh orang-orang dan dijual ke seluruh dunia ini. Luar biasa ya. Walaupun usianya hanya 50 lebih ya, karena banyak penyakit yang ada pada tubuhnya ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh, itu Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah yang dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi sekali lagi, kalau kita lemah, jangan putus asa. Terus bersandar kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk kita melaksanakan tugas, misi yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Ya. Ada satu lagu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kelemahan yang Tuhan izinkan kami alami dan kami miliki. Tapi kami yakin dalam kelemahan itu kami didorong untuk bersandar sepenuhnya kepada kekuatan dari Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan menolong kami. Roh Kudus
menolong dan membantu kami. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.